Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan bab 10, yaitu tentang isu-isu akuntansi modern. Saya, Tea Gebi Ayu Santoso, bersama partner saya nanti akan menjelaskan tentang bab ini bersama Galata Yolanda, Rani Fitrianti, dan Yuli Intan Permatasari. Agenda yang akan kami bahas yaitu tentang green accounting, kriptosurensi, dan akuntansi syariah. Green accounting, menurut Profesor Andreas Lako, Guru Besar Sustainability Accounting Unika Sugija Pranata, green accounting adalah paradigma baru di bidang akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus proses akuntansi tidak hanya berfokus pada transaksi. Green accounting membutuhkan akuntansi yang tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga pada manusia dan planet. Green accounting muncul karena kepedulian dunia terhadap lingkungan itu rusak terus-menerus. Pada bab green accounting ini yang akan dibahas itu adalah sejarah dan perkembangan green accounting, biaya lingkungan, sifat biaya lingkungan, pengukuran dan pengungkapan akuntansi dan peran standar akuntansi di bidang akuntansi biaya lingkungan, dan juga metode pengukuran kuantitatif. Sejarah dan perkembangan green accounting. Green accounting berkembang di Eropa sejak tahun 1970-an di Norwegia yang terpengaruh publikasi Limits to Growth serta gerakan lingkungan yang berkembang. Kemudian Norwegia mengembangkan statistik untuk mengelola sumber daya alam. Pada tahun 1980-an, Prancis mengembangkan sistem akuntansi untuk menilai kuantitatif dan kualitatif serta perubahan atas sumber daya alam mereka. Penerapan green accounting di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengukur nilai cost and benefit eksternalitas yang timbul dari proses industri. Tidak mudah untuk mengukur kerugian yang diterima oleh orang-orang, lingkungan sekitar, dan ekologi yang rusak yang disebabkan oleh polusi udara, limbah cair, kebocoran tabung amonia, kebocoran tabung nuklir, atau eksternalitas lainnya. Menurut Solihin tahun 2008, dalam Idris tahun 2012, implementasi CSR pada PT Indonesia terutama terkait dengan penerapan CSR untuk kategori diskresionari tanggung jawab yang dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, implementasinya CSR adalah praktik bisnis sukarela dari inisiatif perubahan dan bukan merupakan aktivitas yang diwajibkan oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk yang kedua, pelaksanaan CSR sesuai dengan tuntutan hukum yang bersifat wajib. Biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah lingkungan yang tercemar segera diupayakan penanganannya, jenis dan sumber resiko pencemaran, serta dampak dari pencemaran lingkungan terhadap pembangunan. Ada beberapa pengertian pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, polusi merusak komponen lingkungan sehingga menyebabkan berubahnya unsur-unsurnya, seperti unsur yang baik menjadi unsur yang berbahaya, sumber dayanya, udara, dan tanahnya yang disalahgunakan. Yang kedua, pencemaran adalah akumulasi dari mikroorganisme berbahaya dan unsur lain. Yang ketiga, pencemaran adalah masuknya bahan atau energi ke lingkungan yang dimungkinkan penyebab risiko kesehatan manusia dan ekosistem. Dampak sosial juga dapat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Yang terpenting adalah 1. Kerusakan kesehatan pada masyarakat. Yang kedua, kerugian menjadi beban oleh kelompok yang berpenghasilan rendah. Yang ketiga, kenaikan biaya operasi pembersihan serta perbaikan kerusakan gedung dan properti. Sifat biaya lingkungan yaitu mengidentifikasi pengeluaran lingkungan sehingga memudahkan pengukuran dan analisis untuk membantu menentukan total biaya saat terjadi, sehingga memudahkan penyusunan laporan biaya lingkungan dan laporan administrasi yang berbeda tingkatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan pengungkapan akuntansi dan peran standar akuntansi di bidang akuntansi biaya lingkungan.
Pelaporan biaya lingkungan berhubungan dengan akuntansi terhadap biaya lingkungan meliputi 1. Pengakuan atas segala kegiatan yang tergolong ke dalam biaya lingkungan. 2. Pengukuran. 3. Pencatatan. Pengukuran objek biaya lingkungan dan fenomena yang bergantung pada perspektif perusahaan menyebabkan perhatian terhadap pencemaran lingkungan secara langsung dan emisi asap berbahaya yang mencemari udara atau pembuangan limbah di sungai dapat mengancam keselamatan organisme dan tingginya biaya perhitungan serta upaya revitalisasi lingkungan yang rusak. Munculnya spesifikasi baru ISO 1400 mengharuskan perusahaan menerapkan kegiatan ramah lingkungan dalam operasi produksi dan pemasaran. Selanjutnya, metode pengukuran kuantitatif. Ukuran kuantitatif objek atau peristiwa menurut aturan tertentu termasuk pengukuran sistem. Yang pertama, sistem pengukuran didasarkan pada objek atau peristiwa yang disusun dan nilainya diurutkan dari besar ataupun dari kecil. Yang kedua, sistem pengukuran digunakan untuk menentukan penyimpangan standar yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, sistem pengukuran digunakan mengukur hasil kinerja lingkungan. Selanjutnya, cryptocurrency. Penemuan teknologi blockchain secara radikal telah mengubah persepsi bagaimana sistem keuangan dapat disusun dan dioperasikan. Menurut Nakamoto tahun 2008, sistem flat money tersebut memiliki banyak keuntungan. Menurut Xi, tahun 1997 dan pasti diprediksi akan mendominasi dalam waktu dekat. Bisnis online yang berkembang tidak harus bergantung pada lembaga keuangan sebagai pihak ketika terpercaya pembangunan elektronik dapat diproses tanpa ada otoritas pusat yang turun tangan untuk menjadi penengah pada setiap transaksi dan menjamin keasliannya. Keuntungan utama dari cryptocurrency yaitu membedakan dari konsep uang tradisional adalah bagaimana keamanan dan verifikasi. Cryptocurrency merupakan hasil dari bukti komputasi kriptografi dengan urutan kronologis transaksi dalam bentuk stempel waktu yang terdistribusi secara peer-to-peer. Cryptocurrency dengan demikian merupakan rantai tanda tangan digital dan sistemnya aman. Tujuan utama pengembangan blockchain bukan untuk membuat mata uang yang baru, tetapi untuk menetapkan prinsip-prinsip pembayaran tunai yang terdesentralisasi secara sistematis. Itu pendapat menurut Rosik tahun 2017. Untuk selanjutnya, yang pertama, model IFRS bersaing. Yang kedua, uang tunai. Yang ketiga, aset keuangan. Yang keempat, investasi non-finansial. Yang kelima, persediaan. Yang keenam, sewa atau hak pakai. Yang ketujuh, aset tidak berwujud. Yang pertama, model IFRS bersaing. Dalam IFRS, efektif 1 Januari 2018, tidak ada referensi mengenai cryptocurrency. Dalam keadaan seperti itu, kaidah umum prosedur pemilihan kebijakan akuntansi berlaku. Manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan akuntansi kebijakan. Jika tidak ada IFRS yang secara khusus berlaku untuk transaksi, kejadian atau kondisi. Dalam pembuatan pertimbangan, manajemen dibatasi sebagaimana mestinya dan mempertimbangkan penerapan sumber berikut. Yang pertama, persyaratan dalam IFRS yang menangani masalah serupa dan terkait. 2. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran dalam kerangka kerja konseptual. Tujuan akuisisi dan penggunaan yang diharapkan dari item dalam entitas adalah penentuan utama dan presentasinya dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu uang tunai. Kas dikategorikan sebagai aset keuangan berdasarkan prinsip IFRS. Aset keuangan adalah aset tunai instrumen ekuitas dari entitas lain, hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lain dari yang lain entitas, atau untuk menukar aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan yang lain entitas dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dalam ekuitas entitas itu sendiri instrumen. Definisi uang dalam ilmu ekonomi. Uang biasanya diartikan sebagai apapun itu, umumnya diterima sebagai pembayaran barang dan jasa atau pembayaran kembali hutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuli Intan. Selanjutnya yaitu aset keuangan.
Aset keuangan mengacu pada definisi aset keuangan yang diuraikan pada subbab sebelumnya. Cryptocurrency tidak memenuhi definisi aset keuangan dalam bentuk ekuitas, instrumen, atau hak kontraktual untuk menerima uang tunai. Aset keuangan diklasifikasikan dimiliki untuk perdagangan jika diperoleh atau terjadi terutama untuk tujuan penjualan atau membelinya kembali dalam waktu dekat. Selanjutnya yaitu investasi non-finansial. Investasi non-finansial tidak diatur secara spesifik pada IFRS dan entitas harus mengembangkan kebijakan akuntansi mereka sendiri. Dalam praktek ada dua metode yang berlaku. Yang pertama, model biaya historis konservatif, di mana investasi diukur pada biaya perolehannya, diuji penurunan nilainya akhir tahun, dan setiap keuntungan kepemilikan direalisasikan dan dilaporkan dalam laporan laba rugi setelah aset dijual. Yang kedua, model FVOCI diterapkan dengan kontinu, pengakuan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya yaitu persediaan. Di dalam kasus cryptocurrency akan diperlakukan serupa sebagai barang dagangan atau sebagai komoditas yang dipegang oleh pedagang perantara. Pedagang pialang adalah mereka yang membeli atau menjual komoditas untuk orang lain atau dengan akun mereka sendiri. Dan persediaan tersebut pada prinsipnya diperoleh dengan tujuan dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga atau margin pedagang broker. Sewa atau hak pakai. Perlakuan akuntansi peralatan yang disewakan atau daya hasing untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Dengan demikian memiliki dampak yang sama di bawah IAS 17 dan IFRS 16. Jika kontrak diselesaikan selama lebih dari 12 bulan, IFRS 16 mensyaratkan pengakuan atas aset, hak untuk digunakan, dan kewajiban sewa pada saldo penyewa lembar. Perlakuan akuntansi berdasarkan IAS 17 akan tergantung pada apakah kontrak tersebut merupakan sewa operasi atau sewa pembiayaan. Selanjutnya yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Dalam perlakuan selanjutnya, entitas perlu menyelesaikannya dua aspek amortisasi dan pengukuran. Akuntansi syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan dan meringkas, melaporkan, serta menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Penerapan prinsip Islam ke dalam sektor ekonomi bukan terjadi pada produk-produk bank seperti tabungan syariah saja. Kini ada juga metode akuntansi berbasis syariah yang tentunya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, asumsi konservatisme dalam perspektif akuntansi syariah, dan yang kedua, penilaian aset dalam perspektif syariah. Selanjutnya, asumsi konservatisme dalam perspektif akuntansi syariah. Konservatif merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan dalam melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan, serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Hal ini dapat berdampak pada pengakuan biaya dan beban lebih cepat dan pengakuan aset dan pendapatan di akhir. Penilaian aset dalam perspektif syariah. Ukuran besar kecilnya suatu organisasi bisnis sangat tergantung pada nilai asetnya. Dengan kata sederhana bahwa aset perusahaan memiliki nilai yang lebih tinggi pada akhir periode dibandingkan pada awal periode, tanpa adanya tambahan modal dari pemilik. Current cash equivalent merupakan alternatif teori dari historical cost. Konsep current cash equivalent ini berangkat dari pemikiran ilmu biologi yang menganalogikan adalah perilaku manusia dengan mikroorganisme. Jika organisme yang dapat beradaptasi tersebut dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Chambers 1955, current cash equivalent dapat memberikan informasi mengenai kapasitas entitas untuk dapat beradaptasi pada lingkungan yang berubah dan mengevaluasi keputusan masa depan. Dalam kaitannya dengan akuntansi syariah, current cash equivalent dinilai relevan dengan akuntansi syariah yang berorientasi pada tingkat pembayaran zakat.
Pengertian aktiva. Selain laba, aktiva juga menjadi salah satu unsur yang penting dalam metode perhitungan zakat. Jika laba adalah selisih antara pendapatan dengan beban operasional yang telah berlalu selama satu periode neraca. Sedangkan aktiva merupakan salah satu komponen yang menyusun neraca yang memberikan informasi mengenai laporan posisi keuangan perusahaan. Yang tergolong dalam aktiva lancar adalah kas dan setara kas, perlengkapan, piutang, persediaan, dan surat berharga yang akan direalisasi di dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Sedangkan yang termasuk dalam aktiva tidak lancar adalah aktiva tetap seperti gedung, rumah, mesin, peralatan, pabrik, dan investasi jangka panjang seperti obligasi dan saham yang tidak untuk diperdagangkan. Pertama yaitu kas. Sulah Zudi 2010 mengatakan bahwa uang tunai adalah aset yang wajib zakat jika telah mencapai nisab dan haul. Hal ini berdasarkan pada keumuman dalil Al-Quran. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kedua, piutang. Untuk piutang yang berpotensi ditagih, wajib untuk dibayarkan zakat. Sedangkan untuk piutang yang berpotensi tidak tertagih, seperti piutang kepada orang miskin yang tidak sanggup melunasinya, maka piutang tersebut tidak wajib zakat karena tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, persediaan barang. Aktiva yang tergolong dalam persediaan barang yang wajib dibayarkan zakatnya, yakni semua persediaan, baik yang ada di gudang, showroom, di perjalanan, maupun di distributor dalam bentuk konsinyasi. Barang jadi, barang dalam proses produksi, atau masih berupa bahan baku termasuk harta kena zakat dan semua dinilai dengan harga. Selanjutnya zakat saham dan obligasi. Saham merupakan surat berharga yang menghasilkan keuntungan melalui bagi hasil atau dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemilik saham, sedangkan obligasi merupakan surat berharga yang menghasilkan keuntungan dengan mendapatkan bunga atau riba. Selanjutnya adalah tanah. Tanah bukan merupakan aktiva yang wajib dibayarkan zakatnya. Selama tanah tidak ditujukan untuk diperjualbelikan atau digunakan untuk menghasilkan keuntungan seperti disewakan. Demikian juga yang termasuk ke dalam kategori ini adalah binatang ternak yang menghasilkan susu, wol, dan daging. Pabrik dan segala peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang juga harus dibayarkan zakatnya. Selanjutnya ada gedung, bangunan, kendaraan, peralatan, dan aktiva tetap lainnya. Untuk gedung, bangunan, kendaraan, peralatan, dan aktiva tetap lainnya, perlakuannya sama dengan tanah, yakni dibayarkan zakatnya ketika aset tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Untuk nisabnya, masing-masing akun aktiva di atas memiliki dasar yang berbeda. Untuk uang tunai atau kas, nisabnya senilai dengan nisab emas, yaitu 85 gram setelah mencapai haul. Untuk saham dan obligasi, dianalogikakan sebagai zakat perdagangan, baik nisab maupun kadarnya. Disamakan dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas, dan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Piutang dan persediaan dianalogikan sebagai barang dagangan. Jadi nisabnya sama yaitu 85 gram emas. Sedangkan untuk gedung, tanah, peralatan, dan aset tetap lainnya disewakan. Maka nisabnya dianalogikan seperti hasil pertanian, yaitu nilainya telah sama dengan 650 kg hasil panen gandum. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk dapat dikenal laba atau rugi badan usaha, tetapi juga pada transaksi atau kejadian dan lingkungan, begitu juga informasi akuntansi sosial dan lingkungan yang dikenal. Kriptokurensi merupakan hasil dari bukti komputasi kriptografi dengan urutan kronologis transaksi dalam bentuk stempel waktu yang terdistribusi secara peer-to-peer. Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya merekonstruksi kembali akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai. Dengan demikian, secara tidak langsung, akuntansi berfungsi sebagai media penghitungan zakat. Konservatisme merupakan asumsi dasar dari akuntansi konvensional. Current cash equivalent merupakan alternatif teori dan historical cost. Konsep ini berangkat dari pemikiran ilmu biologi yang menganalogikan antara perilaku manusia dengan mikroorganisme. Jenis aktiva yang harus dibayarkan zakatnya adalah pertama kas,
kedua piutang, ketiga persediaan barang, keempat zakat, saham dan obligasi, kelima tanah, dan yang terakhir gedung atau bangunan, kendaraan, peralatan, dan aktivitas tetap lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan,